Dan mengawali perjalanan dari Bundaran Senayan, kita akan kembali menuju ke kawasan Irti Monas. Pemberhentian yang pertama, halte FX Sudirman. Wisatawan yang ingin turun, kami persilakan. Halte FX Sudirman. Ya, kembali kami informasikan tentunya selain dari layanan bus Transjakarta, layanan bus Transjakarta City Tour pun memiliki beberapa peraturan yang harus memang diikuti oleh para wisatawan. Tentunya peraturan yang pertama, wisatawan tidak diperbolehkan makan dan minum selama berada di dalam bus. Kemudian, di dalam bus wisata Transjakarta City Tour juga tidak diperbolehkan berdiri, berjalan di turun tangga ataupun berlari-larian saat bus ini sedang dioperasikan. Karena mengingat layanan bus Transjakarta City Tour tidak memiliki jalur khusus sebagaimana Transjakarta layanan BRT yang memiliki jalan khusus ataupun koridor. Kemudian tidak diperbolehkan juga membuang sampah sembarangan. Ya, pemberhentian selanjutnya halte GBK. Wisatawan yang turun kami persilakan. Halte GBK. Ya, kita juga akan mengulas kembali perjalanan dari titik Irti Monas sampai dengan Bundaran Senayan. Lalu kemudian dari kawasan Bundaran Senayan kita akan kembali menuju ke titik awal, yaitu kawasan Irti Monas. Tentunya yang sudah kita ketahui tadi, terdapat hutan kota Pelataran yang berada di sebelah kiri, yang dahulunya dipergunakan sebagai lahan golf seluas 4 hektar. Kemudian dia difungsikan menjadi destinasi wisata menarik dengan lapangan hijau terbuka yang dibuka untuk para pengunjung dan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan juga sesi sore. Tentunya masuk ke dalam hutan kota Pelataran ini tidak dikenakan tarif atau biaya, gratis untuk para pengunjung yang ingin menikmati suasana nuansa hijau dan sesuai dengan jam operasional yang sudah ditentukan. Dan di bulan September tahun 2023 ternyata hutan kota Pelataran sempat dipergunakan sebagai gala dinner KTT ASEAN yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya melintasi Simpang Susun Semanggi yang dahulunya memang terdapat banyak rawa-rawa besar yang ditumbuhi oleh tanaman ataupun tumbuhan semanggi. Tumbuhan semanggi ataupun dikenal dengan daun keberuntungan atau clover yang dibangun pada tahun 1961, yaitu sepanjang 1.600 meter tanpa traffic light. Adapun alasan Simpang Susun Semanggi ini dibangun yaitu untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi setiap harinya, dan sekaligus menghubungkan 2 jalan penting di pusat kota Jakarta, yaitu Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman.
Kemudian para wisatawan kami informasikan untuk layanan bus Transjakarta City Tour. Tentunya kami juga beroperasi setiap hari, hadir dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Namun untuk penaikan akhir di semua titik kami ada di jam 4 sore. Lalu kemudian layanan bus Transjakarta City Tour juga tidak dikenakan tarif ataupun biaya. Layanan ini gratis untuk para wisatawan yang ingin berkeliling di ibu kota Jakarta sesuai dengan rute yang sudah kami miliki. Tentunya saat ini juga kami memiliki 4 rute, yaitu dengan kode BW1, BW2, BW4, dan BW9. Kami perjelaskan kode BW merupakan singkatan dari bus wisata. Operator selanjutnya halte Karet Sudirman. Wisatawan yang turun kami persilakan. Hasilnya habis direnovasi ya. Berapa tinggi? Masih susah nyari tempat dulu sakit ini kalau yang weekend Jembatan Karet Sudirman ini juga menjadi salah satu jembatan penyeberangan tanpa atap, namun menarik dan menjadi destinasi wisata menarik yang sekaligus terhubung langsung ke layanan BRT Transjakarta Koridor 1, yaitu halte Karet Sudirman. Yang dahulunya memang ternyata Karet Sudirman ini sudah ada sejak tahun 1980. Namun yang seperti saat ini yang kita lihat sudah direvitalisasi dan menjadi pilihan utama untuk para wisatawan yang ingin menikmati perjalanan di ibu kota Jakarta, dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit dan bisa bersuah foto. Kemudian terdapat menyerupai kapal pinisi yang mengingat bahwasanya dahulunya di zaman Batavia terdapat kerajaan Sunda Kelapa yang sekaligus terdapat angkutan umum transportasi yaitu merupai kapal pinisi. Ya, pemberhentian selanjutnya halte Menara Astra. Wisatawan yang turun kami persilakan. Sekali lagi halte Menara Astra. Kemudian selanjutnya para wisatawan, layanan bus Transjakarta City Tour dengan kode BW1 yaitu melayani rute Istiqlal Juanda menuju kawasan Kota Tua. Kode BW2 yaitu melayani rute Irti Monas menuju kawasan Istiqlal Juanda. Yang ketiga dengan kode BW4 melayani rute Irti Monas menuju kawasan Bundaran Senayan, dan yang terakhir kode BW9 melayani rute Kota Tua menuju kawasan Pantai Indah Kapuk di 1 Pantai Maju. Sekali lagi, layanan bus Transjakarta City Tour gratis untuk para wisatawan yang ingin berkeliling di ibu kota Jakarta sesuai dengan rute yang sudah kami miliki. Namun cukup hanya menggunakan kartu dari bank-bank tertentu saja, seperti kartu Flash BCA, TPS BNI, Brigi, kemudian Equal Mandiri, Jaklingko, Jkart DKI, seperti kartu Ragunan, kartu Monas, ATM DKI, dan juga KJP. Namun diperuntukkan satu kartu untuk satu orang. Anak di atas usia 2 tahun ataupun di atas ketinggian 90 cm sudah wajib menggunakan kartu. Kemudian wisatawan juga bisa menyewa ataupun yang ingin menikmati fasilitas kami dengan rombongan cukup hanya menghubungi di call center kami yaitu 1.500 102, dan kapasitas layanan bus Transjakarta City Tour kami ada di 70 sampai dengan 80 kursi. Ya, pemberhentian selanjutnya halte Tosari. Wisatawan yang ingin turun kami persilakan.
Sekali lagi, halte Tol Sari. Tepat berada di sebelah kiri kita ini tentunya para wisatawan yang dinobatkan sebagai gedung pencakar langit tertinggi di Indonesia ataupun di Jakarta, yaitu gedung Autograph ataupun dinamai dengan Tamrin Night dengan ketinggian 382,9 meter yang baru saja diresmikan pada tahun 2022. Gedung Autograph ini terdiri dari 75 lantai dan bergerak di bidang properti dan juga perkantoran. Namun sebelum Autograph, ternyata gedung pencakar langit berada di urutan pertama, yaitu Gamma Tower. Namun Gamma Tower ini di rute BW4 tidak kita lalui karena Gamma Tower terletak di Jalan Rasuna Said ataupun di Kuningan yang diresmikan pada tahun 2016. Namun setelah dari Gamma Tower disusul oleh gedung Autograph sebagai gedung pencakar langit tertinggi. Memasuki area kawasan Bundaran HI yang merujuk penamaan kawasan ini berasal dari Hotel Indonesia yang berada di sebelah kiri kita, hotel bernama Hotel Bintang 5 yang diarsiteki oleh pasangan suami istri yang berasal dari Amerika Serikat, yakni Abel Sorensen dan juga Wendy. Hotel Indonesia ini diresmikan pada tahun 1962 dan tercatat menjadi gedung pertama sebagai pengguna lift di Jakarta. Kemudian terdapat juga halte ikonik layanan BRT Transjakarta, yaitu halte Bundaran HI Astra yang setelah direvitalisasi sejak tahun 2023. Di atas halte tersebut, selain para wisatawan ingin menikmati pemandangan dan tersedia juga tempat layanan ataupun tempat tongkrongan anak muda dan bisa menikmati pemandangan di area kawasan Bundaran HI dan dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Pemberhentian selanjutnya halte Bundaran HI Astra. Wisatawan ingin turun, kami persilakan. Kemudian para wisatawan di kawasan Bundaran HI ini terdapat juga pusat perbelanjaan elit dan juga mewah seperti Plaza Indonesia, kemudian Grand Indonesia. Plaza Indonesia sendiri yang sudah beroperasi sejak tahun 1990. Kemudian Grand Indonesia beroperasinya sejak tahun 2007. Tentu selain dari layanan bus Transjakarta, yaitu layanan BRT Transjakarta yang sudah beroperasi sejak tahun 2004, kemudian terdapat juga layanan MRT Jakarta. Tempat berada di sebelah kiri merupakan stasiun MRT yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 yang memiliki lintasan sepanjang 15,7 km. Pemberhentian selanjutnya halte Sarina. Wisatawan yang ingin turun, kami persilakan. Di depan kita ini terdapat jembatan penyeberangan yang menjadi cagar budaya yang masih aktif sampai dengan saat ini, dikarenakan tercatat sebagai jembatan penyeberangan pertama yang ada di Indonesia. Dinamai dengan JPO Kartini karena peresmiannya bertepatan dengan perayaan Kartini tepat pada tanggal 21 April tahun 1968. Sekali lagi wisatawan, halte Sarina.
wakil lagi. Kita demo sekali. Satu bego tuh paling kasihan punya. Kok bego. Lu kayak mana lagi? Dulu zaman dulu ada kerjaan yang baru kali enggak benar-benar Tapi kereta tadi arah satu ya. Yang takut-takut kabel nanti jarang. Soalnya berisik. Terus kalau jauh kan bego tuh bisa jalan. sampai puluh ini yang ke arah rumah sampai puluh Iya, masih ada SD. sampai CPA masih di Masih ada. Kulit ya, kulit yang mana? Kulit yang arah ke SMA dulu Oh iya, aku itu ujung dulu. Sawir. Sawir apa sawir dulu ya? sawit kulit ya, pakai mangkuk. kelas kan ya Sawir mah kalau dia sih. nah Kalau datang basic. Oh, penting. Untuk ini semangat lah kan karena itu masih itu nah. Selalu saya. Yang cong itu sih Firman. Kalau sih. Kan masa di mana aja? pertama ini Ini pertama ini kan tuh. nggak tahu Di Patang sih ada yang kantor grup ya. Oh, si Firman kan yang kalau jam sih oh bukan. nah Aku sih itu terus enggak kami ya ada di Patang ya. Orang dia kan. Sama nyolong siapa si nama kali si Rudi kucing tuh. nah Istrinya udah pernah angkatan darat. Udah Soalnya pernah pernah kan? kerja, apa pernah kerja rasa. Itu ada. enggak kayak orang sih Tapi kok kuliah di Unan tapi sama dong itu. Ini kan Cibubur tuh loh. Main naik lagi kan? Sama ada perusahaan tak main main kan? itu lagi merah ya Aduh. tangannya sedikit macam do pera do Apa? orang nggak datang kalau jadi mana sih Oh tuh. ya Enggak ya? istri Firman sih enggak kamu pernah Sama istri si itu Pak. Si Farhan. istri kan Hendra Cipta Firman Oh jadi enggak oh jadi anak. Salma nanya waktu itu Vera mah dia senang sih kuliah ya waktu itu mah nanya ke Debbie aja Jadi di mana besok kayak gitu punya rasanya lain sama jadi orang enggak ya? Nah, tapi lupa cara. kasih minta ke Debbie ke Vera dulu ngomel story dapet bagus Juga lagi. sampai Si anak-anaknya kemana tuh bu? Itu berapa? cita saja ada masalah Tapi mereka nggak tahu kenapa. ya itu berkata orang Iya. boleh jadi Pemberhentian selanjutnya halte Monas 3. Wisatawan ingin melanjutkan perjalanan menggunakan layanan BRT Transjakarta Koridor 1, yaitu Blok M Kota, kemudian Koridor 2 Pulau Gadung Monas, 5C, Vicky Sejuana, dan Koridor 3 Kalideres Monas.
Sekali lagi halte Monas 3. Sana, pakai Fatmawati. Oh, siapa? Si itu di Jalan nggak tinggal? Ya salah satu itu sama-sama kopi. Hah? Kopi Gunung C dan mana bisa. Bisa? Baru tahu tuh, Pak. Udah lama tahu. Sejak aku nggak tahu sih ofisinya dia. Tahu tuh lah. Dan tepat berada di sebelah kiri tentunya para wisatawan Si Santi. terdapat Museum Nasional ataupun Museum Gajah yang merupakan museum tertua yang ada di Jakarta, yang sekaligus menjadi museum sejarah, arkeologi dan juga geografi. Kemudian terdapat sebuah patung gajah yang berada di halaman depan bangunan tersebut. Patung gajah tersebut merupakan salah satu pemberian ataupun hadiah dari Raja Thailand yang bernama Raja Chulalongkorn. Kemudian pada saat ini kita memasuki Jalan Merdeka Barat yang terdapat juga di sebelah kiri, yaitu Gedung Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ini yang diresmikan pada September tahun 1945, yang merupakan salah satu lembaga resmi, lembaga penyiaran resmi di Indonesia, yaitu dengan jaringan radio. Sampai turun nggak ya? Hah? Kok turun? Enggak, Cilai kan Cilai. Selanjutnya di sebelah kiri tentunya terdapat Monumen Monas ataupun Tugu Monas yang berdiri di area luas tanah 80 hektar yang dibangun pada tahun 1959. Kemudian Tugu Monas ini memiliki ketinggian 132 meter dan di puncak Monas terdapat lilin api ataupun obor yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan dilapisi emas seberat 50 kg. Arsitek pembangunan Tugu Monas ini yaitu Bapak Frederick Silaban yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian dijadikan menjadi destinasi wisata menarik dan sekaligus menjadi ikonik ibu kota Jakarta. Tugu Monas ini dibuka untuk umum sejak tahun 1975 dan layanan jam operasional memasuki Tugu Monas tentunya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan untuk di hari Senin, Tugu Monas ditutup untuk umum. Sesaat lagi para wisatawan kita memasuki pemberhentian akhir di kawasan Irti Monas, tempat berada di Jalan Merdeka Selatan. Silakan para wisatawan agar mempersiapkan diri. Pastikan kembali barang bawanya tidak ada yang tertinggal, terjatuh ataupun tertukar. Bagi wisatawan yang melanjutkan perjalanan menuju kawasan Istiqlal Juanda, bisa menggunakan kode